Memang komunikasi itu passion saya, jadi makanya memang cara saya membentuk leadership atau membentuk atau menjalankan Sare itu sebenarnya lebih banyak di situ. Jadi makanya saya sendiri itu kalau dalam sehari-harinya di Sare itu lebih oversee the business and also the marketing part of the business of the brand gitu. Dan memang tantangan terbesarnya adalah ya to balance it out gitu loh, karena kita tuh apalagi tinggal di negara yang ya dengan adat ketimuran yang kental. Artinya memang kita tuh diharapkan perempuan di Indonesia itu diharapkan selalu menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Ya tapi at the same time saya juga punya usaha yang nggak mungkin saya juga setengah-setengah menjalankannya, karena saya juga punya karyawan dan tanggung jawab juga ke market atau ke konsumen. Jadi saya juga harus istilahnya juga harus perform di situ. Jadi tapi kalau kita balik lagi ke Sare Studio ini, pernah bekerja sama atau akan bekerja sama dengan brand-brand lain nggak Mbak untuk brand awareness-nya? Kita sih sebenarnya cukup sering membuat kolaborasi, walaupun kolaborasinya nggak selalu dalam bentuk produk, tapi juga misalnya kolaborasi marketing, kolaborasi untuk activation misalnya berupa event, itu kita cukup sering. Jadi memang kedepannya sih akan terus berkolaborasi, karena kita juga merasa bahwa itu sesuatu yang fun dan sesuatu yang seru juga. Jadi kayak konsumen tuh bisa lebih biar nggak cepet bosen juga kali ya, dengan jadi selalu ada kebaruan gitu. I see. Tapi kalau Sare Studio bisa dibeli atau ditemukan di mana nih Mbak? Kita sekarang adanya online, jadi di website kita sendiri di sarestudio.com, lalu juga ada di marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Blibli. I see. Dan juga ini mungkin pemirsa udah bertanya-tanya nih terkait harganya berapa nih Mbak untuk satu set piyama ini ya, berapa Mbak? Jadi kita tuh sebenarnya ada 2 kategori produk. Pertama ada 3 kategori produk. Pertama ada sleepwear yang ada di belakang ini. Itu startnya untuk baju anak ada kalau satu set itu di start di 300.000. Untuk yang perempuan itu di sekitar 400.000 start from. Lalu juga kita tuh punya ada kategori kedua itu loungewear. Jadi loungewear itu yang saya pakai. Jadi ini sebenarnya baju rumah tapi yang sedikit lebih rapi. Jadi kalau misalnya ada acara di rumah, nah itu ini di satu set itu di sekitar 600.000. Lalu ada juga yang ketiga kategori produknya adalah underwear. Jadi kita juga ada baju dalam, ada bra, ada panty juga. Memang sejauh ini hanya untuk perempuan. Nah itu di harganya start from 99.000. Oke, dan pemirsa itu ya harganya, dan tentunya masih jauh lebih murah ya kalau saya lihat dari brand-brand luar negeri yang sudah ternama tersebut. Dan selanjutnya Mbak, mungkin aku juga penasaran nih terkait bagaimana sih sosok Mbak Cempaka ini, seorang conscious fashion content creator, dan juga bagaimana sih leadership-nya. Namun setelah ini kita akan bahas lebih lanjut pemirsa bersama Mbak Cempaka. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk kembali lagi bersama saya Vina Munawar, masih dengan Mbak Cempaka. Tadi kita sudah banyak ngobrol tentang Sare Studio dan juga terkait bisnisnya dan inovasinya dan lain sebagainya. Nah kali ini saya mungkin lebih penasaran terkait seorang Mbak Cempaka itu seperti apa sih? Bagaimana sih leadership yang Mbak gunakan untuk membangun brand atau juga dalam perusahaan itu sendiri? Saya tuh sebenarnya orang yang cukup sebenarnya latar belakang saya tuh, saya datang bukan dari keluarga pebisnis. Sebetulnya passion terbesar saya itu di komunikasi, jadi makanya sebenarnya kenapa buat saya tuh ngonten sesuatu yang cukup mudah dan saya sangat enjoy sebenarnya gitu ya. Jadi memang komunikasi tuh passion saya, jadi makanya memang cara saya membentuk leadership atau membentuk atau menjalankan Sare itu sebenarnya lebih banyak di situ. Jadi makanya saya sendiri itu kalau dalam sehari-harinya di Sare itu lebih oversee the business and also the marketing part of the business of the brand gitu. Jadi makanya buat saya tuh kayak brand awareness, terus kayak brand storytelling, itu tuh jadi satu hal yang saya senang lakuin dan menjadi sesuatu yang bisa dibilang
cukup jadi senjatanya Sare gitu ya dalam menjalankan usahanya gitu loh. Jadi buat kita tuh hal-hal kayak gitu tuh jadi penting gitu loh, karena kan sebenarnya pada akhirnya sebagus apapun produk, kalau misalnya message-nya tidak tersampaikan ke publik, orang nggak akan tahu gitu loh seberapa bagusnya produk ini gitu. Jadi makanya saya tuh selalu buat saya tuh selalu menjadi tantangan yang menyenangkan gitu ya untuk menemukan cara-cara baru dalam memasarkan si produk itu sendiri gitu. I see. Mungkin salah satu yang Mbak lakukan itu melakukan personal branding ya, karena juga personal branding seorang ownernya kan juga penting ya untuk sebuah brand. Dan saya juga melihat Mbak Cempaka aktif ya di sosial media dan seorang conscious fashion content creator. Nah mungkin pemirsa di rumah ini masih belum familiar banget ya apa itu conscious fashion dan juga why it is important. Oke. Konten yang saya share gitu ya di sosial media ini sebenarnya adalah membawa atau menampilkan perilaku belanja di era yang 70 tahun 80-an itu gitu, dimana fashion itu dinikmati secara lambat gitu. Nah artinya ketika kita tuh mengkonsumsi sesuatu secara lambat, kita juga mengkonsumsi sesuatu tuh secara sadar. Kita beli sesuatu karena memang kita butuh, kita beli sesuatu memang sesuai dengan apa yang kita cari gitu ya. Kalau baju tuh size-nya sesuai, warnanya sesuai, dan yang ketiga juga sesuai dengan budget kita. Dan karena kita tuh memang sadar saat membeli, kita akan lebih mencintai barang yang kita beli. Artinya apa sih? Kalau dia rusak, kita nggak pengen cepet-cepet buang gitu, pasti pengen dibenerin dulu. Ya gimana sih? Sesuatu yang kita sayang itu kan pasti kita jaga dengan hati-hati gitu ya. Nah jadi kesadaran itu yang sebenarnya bisa dibilang lumayan hilang di pasar, karena memang kita itu hidup di era digital yang apa-apa maunya serba cepat, ya kan? Kayak maunya tuh beli langsung ada, langsung dikirim, langsung sampai gratis pula gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau membawa lagi aja sih bahwa fashion itu nggak melulu soal sesuatu yang cepat gitu. Bener, apalagi saat ini banyak orang-orang yang cuma pakai baju satu kali beli, satu kali pakai, baru terus udah, bosen, terus udah bosen, terus juga karena modelnya yang udah apa ya, nggak trendy lagi, jadi nggak dipakai lagi ya, dan itu sangat disayangkan ya pemirsa. Nah kalau kita balik lagi nih ngomongin leadership ya in general, apalagi in business ya, woman in business itu kan alhamdulillahnya sekarang udah mulai banyak kayak berkembang. Namun apa sih tantangan Mbak Cempaka sebagai wanita di bisnis dan juga leadership itu sendiri? Mungkin tantangan terbesar adalah ketika kita menjalani multi peran ya, artinya sebagai wanita itu kan, sebagai wanita yang menjalankan bisnis, kebetulan saya juga sudah berkeluarga, jadi memang menjalani peran tuh sebagai pemimpin perusahaan, lalu juga ibu dan istri gitu ya. Dan memang tantangan terbesarnya adalah ya to balance it out gitu loh, karena kita tuh apalagi tinggal di negara yang ya dengan adat ketimuran yang kental, artinya memang kita tuh diharapkan perempuan di Indonesia itu diharapkan selalu menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Ya tapi at the same time saya juga punya usaha yang nggak mungkin saya juga setengah-setengah menjalankannya, karena saya juga punya karyawan dan tanggung jawab juga ke market atau ke konsumen. Jadi saya juga harus istilahnya juga harus perform di situ. Jadi ekspektasi itu sih yang cukup challenging gitu ya, untuk bisa menjalankan semua dengan baik gitu. Ya mungkin wanita-wanita dituntut untuk jadi superwoman ya, untuk bisa semua ya. Ya lumayan, walaupun itu kayaknya nggak bisa juga kan ya. Tapi dari keluarga sendiri mendukung kan Mbak? Mendukung banget, justru memang saya memang dengan sengaja selalu mengajak mereka menjadi bagian dari apa yang saya lakukan ya sehari-hari, karena sebenarnya saya kan punya Sare waktu itu juga masih belum berkeluarga gitu. Jadi pada saat akhirnya saya menikah lalu punya anak, saya selalu membawa anak dan pasangan juga masuk ke dalam dunia saya dan menjadi bagian dari Sare Studio sendiri. Jadi akhirnya mereka sudah terbiasa dengan sosok saya yang memang dari awal memang multi peran gitu istilahnya ya. Jadi mereka nggak kaget dan bangga juga sama pencapaian yang saya dapati di sini. Dan juga kalau misalnya ada kesulitan atau misalnya saya lagi down gitu, juga mereka support banget dan ya jadi safe space lah gitu. Oh, menarik sekali ya pemirsa, dan juga saya selalu amazed sih melihat ibu-ibu yang udah
menjadi multi peran ya, ada bisnis di luar dan juga masih bisa mengurus keluarga dengan baik. Nah terakhir nih Mbak Cempaka, mungkin ada nggak sih tips and trick atau quotes-quotes yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman atau wanita-wanita di luar sana ingin membangun bisnis? Oke, saya pernah baca satu quote yang kena banget di saya sampai sekarang. Jadi kita tuh sebagai manusia atau sebagai perempuan kan banyak yang punya mimpi ya, mimpi mau dalam hal ini misalnya mimpi pengen punya bisnis sendiri gitu. Nah, quotes yang saya baca itu bilang gini, bahwa the only thing that goes between you and your dream is yourself. Jadi banyak yang kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh tidak bisa mencapai satu mimpi ya karena kita sendiri yang jadi penghalangnya gitu loh, karena merasa kurang pinter, kurang ada waktu, terlalu banyak alasan lah. Jadi sebenarnya memang yang kita perlu lakukan untuk mencapai mimpi itu adalah mulai aja dulu sih. Ya itu ya pokoknya mulai aja dulu ya. Pokoknya mulai dulu aja, nanti kita lihat yang lain-lainnya di belakang ya itu tantangannya gitu. Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak akan pernah tahu dan akan selalu penasaran aja gitu. Iya, dan selalu berasa what if ya? Iya, what if. Nggak ada habisnya ya. Baik, terima kasih Kak Cempaka, sangat inspiratif sekali dan menarik sekali ya pembahasan kita hari ini terkait dari bisnisnya, Sari Studio dan juga seorang personal dari Kak Cempaka ini. Terima kasih banyak Kak Cempaka atas waktunya. Semoga nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi dan semoga Sari Studio makin mendunia ya, tidak hanya lokal bisnis dan bisa dikenal di seluruh dunia. Terima kasih Mbak Cempaka. Thank you. Dan pemirsa, semoga cerita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah dan sampai bertemu di momen song berikutnya. Bye.